Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Amma ba'du. Yang kami hormati anak-anakku, siswa-siswi SMK Wahid Hasim yang insya Allah semuanya solih solihah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat hadir dalam majelis yang penuh barokah ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga tetap terlimpahkan keharibaan junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, sebentar lagi kita akan memperingati Maulid Nabi. Apa itu Maulid Nabi? Maulid Nabi itu kelahiran Rasulullah, hari kelahiran Rasulullah. Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April tahun 571 Masehi. Kenapa kok dinamakan tahun Gajah? Karena pada waktu kelahiran Nabi itu terjadi suatu peristiwa besar, yakni penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh orang kafir yang dipimpin oleh Raja Abraham. Tapi semuanya itu dapat dihancurkan oleh burung ababil yang dikirim Allah dengan membawa batu dari neraka. Anak-anakku, bentuk cinta kita kepada Rasulullah, bentuk Rasulullah cinta kepada kita itu kita sangat tahu. Contoh saja saat beliau sebelum meninggal, yang dicari, yang dipanggil bukan anaknya Siti Fatimah, istrinya Siti Aisyah ataupun cucunya Hasan Husain, tapi yang dicari itu kita, ummati. Itu kata Rasulullah. Ketika nanti setelah kiamat, orang yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun yang dicari pertama kali bukan Rasul ribut masuk surga, tapi yang dicari umatnya. Itu bentuk cinta Rasulullah kepada kita. Gimana dengan bentuk cinta kita kepada Rasulullah? Dulu ada satu kisah seorang Yahudi. Seorang laki-laki Yahudi ini mempelajari kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat itu dijelaskan bahwa nanti setelah kenabian Nabi Isa itu akan ada seorang Rasul yang orangnya itu sangat jujur, orangnya itu baik hati, tidak pernah marah. Pada saat mempelajari itu, Yahudi tadi itu penasaran, siapa sih orang ini, siapa sih Muhammad itu. Akhirnya saat itu kemudian Yahudi tadi yang rumahnya itu ada di negeri Sam itu berangkat ke kota Mekah mencari Rasulullah. Karena apa? Karena dia rindu dengan Rasulullah. Dengan mempelajari kitab Taurat saja Yahudi tadi rindu kepada Rasulullah. Gimana sih rupanya orang yang katanya itu sabar, orang yang katanya itu jujur. Akhirnya mendatangi kota Mekah. Di tengah-tengah perjalanan ketika memasuki kota Mekah, Yahudi tadi bertemu seorang laki-laki yang ciri-cirinya itu menyerupai Rasulullah. Katanya orangnya itu ganteng, wajahnya bercahaya, suka senyum. Nah, Yahudi tadi ketemu seorang laki-laki itu tadi. Nah, saat itu ketika tahu bahwa ada laki-laki yang ciri-cirinya seperti Rasulullah tadi, Yahudi tadi langsung memeluk laki-laki tersebut. Kemudian Yahudi tadi ngomong, "Wahai Rasulullah, aku rindu engkau ya Rasulullah, peluk, aku pengen meluk kamu." Kata Yahudi tadi, "Saya pengen memeluk engkau ya Rasulullah." Ternyata apa? Ketika dipeluk itu, laki-laki yang rupanya tadi katanya ciri-cirinya mirip Rasulullah tadi menangis. Yahudi tadi bingung, heran, "Loh, kenapa? Kenapa kok saya peluk orang tadi malah tambah menangis?" Akhirnya laki-laki tadi ngomong bahwa yang engkau cari Rasulullah itu bukan saya.
Saya adalah Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah. Kalau memang engkau pengen ketemu Rasulullah, silakan ikut saya, kata Salman Al-Farisi. Akhirnya Yahudi tadi mengikuti Rasulullah, mengikuti Salman Al-Farisi yang membawanya ke sebuah masjid. Di dalam masjid itu ketika masuk Salman Al-Farisi mengucapkan salam, banyak sekali orang-orang duduk iktikaf di masjid, mereka itu wajahnya sedih. Saat Salman mengucapkan Assalamualaikum, orang-orang tadi menjawab Waalaikumsalam. Lalu orang Yahudi tadi tanya, wahai Rasulullah, di mana engkau Rasulullah? Aku rindu engkau, aku ingin memeluk engkau. Mendengar perkataan orang Yahudi tadi, orang-orang yang di dalam masjid yang tadi itu sedih, semuanya nangis. Yahudi tadi itu heran, bingung. Tadi ketika di jalan ketemu Salman Al-Farisi, tanya di mana Rasulullah, Salman nangis. Sekarang di dalam masjid, ketika saya tanya di mana Rasulullah, semuanya nangis. Akhirnya orang Yahudi tadi tanya, wahai para sahabat, di mana Rasulullah? Aku rindu kepada Rasulullah, di mana beliau? Akhirnya saat itu ada sahabat Ali berdiri kemudian mendekati orang Yahudi tadi. Wahai saudaraku, kalau memang engkau pengen ketemu Rasulullah, silahkan, monggo saya antar. Akhirnya orang Yahudi tadi diantar oleh Ali bin Abi Thalib, diikuti oleh para sahabat semua yang ada di masjid tadi mengikuti. Kemudian Ali bin Abi Thalib berjalan, ternyata di situ sampai di sebuah makam. Orang Yahudi bingung, wahai sahabat Ali, saya itu loh pengen ketemu Rasulullah, tapi kenapa kok saya dibawa ke sebuah makam? Saya pengen ketemu Rasulullah, saya pengen memeluk Rasulullah, saya rindu Rasulullah. Wahai saudaraku Yahudi, kalau memang engkau pengen ketemu Rasulullah, Rasulullah ada di sini. Di depan ini adalah makam beliau, karena beliau baru saja kemarin meninggal. Mendengar itu orang Yahudi tadi langsung tertunduk nangis. Nangis, kemudian beliau memeluk batu nisan Rasulullah. Kemudian disaksikan oleh orang banyak, akhirnya beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang Yahudi tadi berdoa sama Allah. Ya Allah, aku rindu sama engkau, sama Rasulullah ya Allah. Seandainya memang tobatku hari ini diterima, saya masuk Islam diterima, tolong ambil nyawa saya agar saya bisa ketemu Rasulullah. Setelah ucapan dan doa itu, ternyata orang Yahudi tadi meninggal di atas makam Rasulullah. Dan setelah meninggal, orang Yahudi tadi dimakamkan satu lokasi dengan para istri Rasulullah. Jadi setiap tahun kalau misalkan kita pernah ke Mekah, kita naik haji, di sana itu setiap tahun makam istri Rasulullah itu dikunjungi oleh jutaan umat manusia sedunia, dan termasuk salah satunya orang Yahudi tadi yang cinta kepada Rasulullah, yang hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja beliau dikasih Allah keistimewaan, yaitu dikubur bersama istri para Rasulullah di kota Mekah, di kota Madinah. Anak-anakku, itu adalah satu bentuk cinta orang Yahudi yang baru masuk Islam. Gimana dengan kita? Kita yang sudah masuk Islam itu sudah mulai sejak kita lahir. Karena apa? Karena kebetulan mungkin kita masuk Islam karena apa? Orang tua kita Islam. Jadi itu adalah satu bentuk syukur yang harus kita syukuri. Karena apa? Karena seandainya orang tua kita bukan Islam, mungkin kita juga bukan orang Islam. Makanya kita harus berterima kasih pada orang tua kita. Jadi bentuk cinta kita kepada Rasulullah bisa kita perlihatkan dengan cara, kalau misalkan ulang tahun sahabat kita saja kita bisa meramaikan dengan pesta yang meriah atau apa. Anak kita ulang tahun kita bisa rayakan. Gimana dengan ulang tahunnya Nabi Muhammad, Maulid Nabi? Kita bisa ramaikan dengan memperbanyak doa, zikir, bahkan sholawat. Itu adalah salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Untuk itu Ibu harapkan
Anak-anak SMK Wahid Hasim, mulai sekarang ketika kita memperingati Maulid Nabi, kita harus memeriahkannya dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Contohnya misalkan dengan ibadah, memperbanyak sholawat. Agar apa? Agar nanti kita di akhirat mendapatkan syafaat beliau. Karena apa? Karena tidak ada orang yang dikasih Allah satu kelebihan yang bisa memberikan pertolongan di akhirat kecuali Rasulullah. Bahkan nabi-nabi yang lain tidak bisa, hanya Rasulullah yang dikasih kelebihan untuk bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada kita. Ibu akhiri, semoga dengan apa yang Ibu sampaikan tadi menambah cinta kita kepada Rasulullah, sehingga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang kelak di akhirat mendapat syafaat beliau. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.